Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar anak kita akan lanjutkan materi transformasi. Kali ini yang akan kita bahas adalah rotasi atau perputaran. Tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga, siswa dapat menemukan rumus rotasi dari beberapa contoh yang diberikan. Anak-anak yang kita pelajari pertama adalah rotasi dengan pusat koordinat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam atau 270 derajat searah jarum jam. Rotasi ini nilainya sama. Sebagai contoh, misalkan saya punya objek di kuadran pertama, kalau dia diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, maka objeknya berada di kuadran 2. Begitu pula kalau kita putar 270 derajat searah jarum jam, berarti dia juga berada di kuadran 2. Karena setiap 90 derajat dia akan berada pada kuadran selanjutnya. Contoh, misalkan diputar 270 derajat searah jarum jam. Objeknya di kuadran pertama, kemudian diputar 90 berada di kuadran 4, diputar 90 lagi berada di kuadran 3, dan terakhir diputar 90 derajat lagi berada di kuadran 2. Nah, seperti itu arah putarannya. Oke anak, misalkan saya punya segitiga siku-siku, titiknya P 2,1, Q 5,1, R 2,3. Nah, ini akan kita putar 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, untuk memutar segitiga siku-siku ini sama halnya memutar titik-titik yang mewakili pada segitiga siku-siku terhadap pusat koordinat. Oke, misalnya titik P 2,1 ini diputar terhadap pusat koordinat dan besarnya 90 derajat. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui karena tandanya di sini positif, maka arahnya berlawanan jarum jam karena disesuaikan dengan kuadran. Kuadran itu arahnya berlawanan jarum jam. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kalau tandanya di sini positif 90 derajat, maka dia diputar berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga bayangan titik P adalah minus 1,2. Nah, kalian ketahui di sini jaraknya ini dengan ini sama dan sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi bayangannya adalah minus 1,2. Nah, anak-anak, ketika dia diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, itu sama halnya ketika dia diputar 270 derajat searah jarum jam. Karena searah, maka tandanya minus. Minus 270 ini menandakan dia searah jarum jam sebesar 270 derajat. Putarannya adalah ini 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat, sehingga besarnya minus 270 derajat. Oke, titik yang kedua yaitu Q 5,1 juga sama diputar pada pusat koordinat dengan besar 90 derajat berlawanan jarum jam. Sehingga bayangannya adalah, nah di sini minus 1,5. Oke, besarnya 90 derajat, dia berlawanan jarum jam. Ini sama halnya ketika dia diputar 270 derajat searah jarum jam. Anak-anak, titik terakhir yaitu 2,3 diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya adalah minus 3,2 seperti ini. Ini sama halnya dengan diputar 270 derajat searah jarum jam. Anak-anak, sehingga bayangan segitiga ini tinggal kita hubungkan titik-titiknya menjadi seperti ini. Nah, anak-anak, coba kita amati, kita akan simpulkan titik P 2,1 diputar 90 derajat berlawanan jarum jam atau 270 derajat searah jarum jam, bayangannya menjadi minus 1,2. 5,1 menjadi minus 1,5, 2,3 menjadi minus 3,2. Nah, kalau kalian amati, menurut kalian perubahan posisinya seperti apa? Ya, benar sekali, posisinya dibalik, kemudian komponen yang ini, komponen Y, kita negatifkan. Oke, jadi kalau misalkan saya punya titik A, X, Y diputar 90 derajat berlawanan jarum jam atau diputar 270 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi benar sekali minus Y, X. Oke anak-anak, sekarang kita akan pelajari rotasi yang kedua, yaitu rotasi dengan pusat koordinat 0,0
sebesar 180 derajat berlawanan jarum jam atau sebesar 180 derajat searah jarum jam. Oke, sama halnya dengan contoh sebelumnya, saya memiliki segitiga siku dengan titik P 2,1, Q 5,1, R 2,3. Oke, kita mulai dari titik P 2,1, kita putar 180 derajat berlawanan jarum jam karena di sini tandanya positif. Ya, anak-anak, kita akan lihat berarti kalau dia diputar 180 derajat berlawanan jarum jam, maka kita putar 90 derajat, kemudian kita putar 90 derajat lagi, sehingga posisi bayangannya ada di kuadran 3. Oke, seperti ini. Ini besarnya 180 derajat. Jadi anak-anak, bayangannya adalah minus 2, minus 1. Nah, putaran 180 derajat berlawanan jarum jam itu sama halnya dengan kita memutar 180 derajat searah jarum jam. Oke, kita akan lihat titik yang kedua. Titik yang kedua adalah 5,1. Kita putar 180 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya adalah minus 5, minus 1. Nah, ini sama halnya ketika kita mutar 180 derajat searah jarum jam. Oke, titik yang terakhir adalah 2,3. Kita putar 180 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya adalah benar sekali minus 2, minus 3. Nah, ini sama halnya ketika kita putar sebesar 180 derajat searah jarum jam. Oke, anak, selanjutnya kita dapat menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah segitiga. Jadi ini bayangan dari segitiga ini ketika diputar 180 derajat berlawanan jarum jam atau 180 derajat searah jarum jam. Oke, kita akan coba amati perubahannya titik P 2,1 ketika diputar 180 derajat berlawanan jarum jam atau diputar 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi minus 2, minus 1, Q 5,1 menjadi minus 5, minus 1, R 2,3 menjadi minus 2, minus 3. Oke anak-anak, menurut kalian perubahannya seperti apa? Iya, benar sekali. Perubahannya adalah masing-masing komponen kita negatifkan. 2 kita negatifkan menjadi min 2, 1 kita negatifkan menjadi minus 1. Begitu juga yang lainnya. Sehingga jika kita memiliki titik A, X, Y, kita putar 180 derajat berlawanan jarum jam atau kita putar 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi benar sekali minus X, minus Y. Oke anak-anak, yang terakhir adalah rotasi dengan pusat koordinat 0,0 sebesar 270 derajat berlawanan jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam. Oke, contohnya masih sama, segitiga siku-siku dengan titik P 2,1, Q 5,1, R 2,3. Oke, kita mulai dari titik P 2,1, kita putar 270 derajat berlawanan jarum jam. Oke, seperti ini, maka bayangannya menjadi 1, minus 2. Kita putar 90 di kuadran 2, kita putar 90 lagi di kuadran 3, kita putar 90 lagi, sehingga bayangannya berada di kuadran 4. Nah, ini sama halnya ketika kita putar 90 derajat searah jarum jam seperti ini. Jadi bayangannya adalah 1, minus 2. Oke, yang kedua titik Q 5,1 kita putar 270 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya adalah benar sekali 1, minus 5. Nah, ini sama halnya ketika kita putar 90 derajat searah jarum jam. Jadi bayangannya adalah 1, minus 5. Dan terakhir adalah titik R 2,3. Ketika kita putar 270 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangannya menjadi benar sekali 3, minus 2. Nah, ini sama halnya ketika kita putar 90 derajat searah jarum jam. Oke anak-anak, jadi ini segitiga yang dibentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan simpulkan perubahan posisinya. Titik P 2,1 diputar 270 derajat berlawanan jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi 1, minus 2. Begitu pula 5,1 menjadi 1, minus 5, 2,3 menjadi 3, minus 2. Oke, menurut kalian perubahan posisinya seperti apa? Ya,
benar sekali, tinggal dibalik, kemudian yang dinegatifkan adalah komponen X. Jadi kalau saya memiliki titik A, X, Y diputar 270 derajat berlawanan jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi, ya benar sekali, bayangannya adalah Y, minus X. Kita tukar, kemudian X nya kita negatifkan. Ya anak-anak, itu rotasi yang kita pelajari pada materi transformasi kali ini. Oke, sekarang kita akan simpulkan. Jika sebuah titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat koordinat seperti ini dengan besar rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam atau 270 derajat searah jarum jam, maka hasil rotasinya adalah benar sekali, tinggal dibalik Y, X, kemudian Y nya kita negatifkan seperti ini. Yang kedua, jika sebuah titik A, X, Y dirotasikan pada pusat koordinat dengan besar rotasi 180 derajat berlawanan jarum jam atau 180 derajat searah jarum jam, maka hasil rotasinya adalah, ya benar sekali, masing-masing komponen dinegatifkan saja seperti ini. Kemudian yang terakhir, jika sebuah titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat koordinat dengan besar rotasi 270 derajat berlawanan jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam, maka hasil rotasinya adalah, ya benar sekali, tinggal dibalik, kemudian yang dinegatifkan adalah komponen X nya. Oke anak-anak, ini rumus perubahan dari rotasi. Selanjutnya kita akan coba kerjakan beberapa soalnya. Hasil rotasi P adalah gambar Q. Hasil rotasi P ini adalah gambar Q. Besar dan arah rotasinya adalah mudah sekali ya. Jadi P ini untuk menjadi Q tinggal diputar 90 derajat searah jarum jam seperti ini, atau diputar 270 derajat berlawanan jarum jam. Seperti ini ya, 270 derajat berlawanan jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam. Yang kedua, titik A minus 5,4 dirotasi 180 derajat berlawanan jarum jam pada pusat koordinat. Jadi seperti ini, A minus 5,4 diputar 180 derajat berlawanan jarum jam, artinya sama halnya diputar 180 derajat searah jarum jam. Maka masing-masing komponen kita negatifkan. Negatif dari min 5 adalah 5, negatif dari 4 adalah minus 4. Yang terakhir, gambar A dirotasi 270 derajat searah jarum jam. Hasil rotasi gambar A ditunjukkan oleh gambar bernomor berapa? Ini gambar A dirotasi 270 derajat searah jarum jam, artinya dia dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, sehingga hasil rotasinya adalah gambar yang kedua seperti ini. Ya anak, saya rasa sekian dulu materi yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian dan memudahkan kalian dalam mempelajari materi transformasi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.